Penguasa Kuil Surgawi, Bab 257. Setelah Xiao Tians dan yang lainnya pergi, 4 orang lagi muncul di pintu rumah keluarga Tang Longye, yang sekarang berada di puncak Dewa Perang, dan sepupu Xiao Tians, Tang Xia, serta Tianyi dan Gao Xiaoying, yang berada di tahap selanjutnya dari Raja Surgawi. Mereka berempat memandang Xiao Tians dan 10 orang lainnya yang sedang berjalan pergi. Pada saat ini, semacam kebanggaan muncul di hati mereka. Saya sangat berharap mereka bisa hidup bahagia seperti ini selamanya. Laki-laki adalah pahlawan terbaik di dunia, dan perempuan juga merupakan wanita terbaik di dunia. Tidak hanya cantik, tetapi temperamen dan aspek lainnya juga terbaik. Terutama sepupu dan kakak iparku. Tang Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sambil melihat sosok Xiao Tians dan Gao Weiwei yang mundur. Saat berikutnya, setelah Tang Xia selesai berbicara, Longye di sampingnya mengangguk dan berkata dengan sangat setuju, "Yah, ada saatnya ketika saya akan bersaing dengan beberapa dari mereka, tetapi dalam pertempuran di medan perang ekstrateritorial ini, saya akui itu saya tidak bisa dibandingkan dengan mereka, saya tidak bisa dibandingkan dengan sepupu saya, dan saya tidak bisa dibandingkan dengan 4 Raja Kuil Surga. Salah satu dari mereka adalah pahlawan terbaik di dunia. Kakak ipar, kamu pasti bahagia seperti ini selamanya." Adik perempuan Gao Weiwei, Gao Xiaoying, juga berkata dengan tulus saat ini. Kemudian setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tianyi di sampingnya. Ada kilatan emosi di matanya. Tianyi mengangguk dan berkata, "Ketua Istana dan 4 Raja Surgawi adalah pahlawan terbaik di dunia. Mereka pasti akan aman dan sehat, dan Kuil Surgawi akan bergerak maju." Di tahap akhir Raja Surgawi, namun dia merasa bahwa dia masih belum sebaik 4 Raja Surgawi dari Kuil Surgawi beberapa bulan yang lalu. Ini tidak hanya kalah dalam hal kekuatan tempur, tetapi juga dalam aspek lain, seperti perasaan. Tujuan dari 4 Raja Kuil Surga adalah lautan bintang yang lebih luas, yaitu keluasan hati mereka sosok yang heroik dan tak tertandingi. Pada saat ini, orang-orang di gerbang rumah keluarga Tang, apakah itu Longye, Tang Xia, Gao Xiaoying dan Tianyi, melihat ke belakang 10 orang di depan mereka, dan mereka semua memiliki emosi yang tak terlukiskan di hati mereka. Hati, tanpa ada orang lain yang memberitahu mereka dapat merasakan bahwa mereka berasal dari 2 dunia berbeda dari 10 orang di depan mereka. Faktanya, Longye dan Tang Xia sudah memutuskan untuk menikah bulan depan dan bisa mendapatkan sertifikat kapan saja, tapi mereka tidak berinisiatif untuk pergi bersama Xiao Tians dan kelompoknya. Tidak ada alasan lain selain itu, mereka hanya merasa tidak bisa masuk ke dalam lingkaran Xiao Tians. Begitu pula dengan Tianyi dan Gao Xiaoying di sebelah mereka. Tianyi adalah kapten pengawal pribadi Xiao Tians dan selalu menjaga keluarga Gao. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara dia dan Gao Xiaoying juga berubah sedikit demi sedikit. Hal ini menjadi ambigu, kadang-kadang mereka diam-diam berkencan atau semacamnya. Meskipun mereka berdua belum secara resmi menembus kertas jendela, mereka akan segera. Hari itu, Xiao Tians dan Gao Weiwei mengajak beberapa pengantin baru untuk mengambil akta nikah mereka. Setelah Yin Chaoge, Lu dan yang lainnya menerima akta nikah, mereka semua tinggal bersama di rumah Tang selama beberapa hari. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang hidup dengan damai. Heidi telah kembali ke medan perang di luar wilayah. Pada hari Kaisar Hitam pergi, Xiao Tians, Gao Weiwei dan 4 Raja Surgawi dari Kuil Surga pergi menemuinya. Oleh karena itu, setelah Kaisar Hitam kembali, bahkan jika Raja Kuil Surgawi tidak kembali, tidak akan terjadi apa-apa pada prajurit Kuil Surgawi di medan perang di luar wilayah. Setelah pertempuran ini, kekuatan Kaisar Hitam akan menerobos, dan dia berada di ambang terobosan sebelumnya. Dan Anda harus tahu bahwa Kaisar Hitam adalah puncak dari Kaisar terkuat tingkat ke-7. Jika dia bisa menerobos lagi, dia akan menjadi orang kuat bertubuh emas di tingkat Kaisar tingkat 8. Kaisar Hitam tingkat ke-8 akan mengalami peningkatan kekuatan fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, ditambah dengan keterampilan tempur fisiknya yang menakutkan dan palu godam paduan yang menakutkan, Xiao Tians percaya bahwa meskipun Kaisar Hitam hanya berada di tahap awal Kaisar tingkat 8, memegang palu godam, dia dapat bersaing dengan puncaknya. Dari Kaisar tingkat ke-8, perlu juga disebutkan bahwa ketika semua orang mengirim Kaisar Hitam pergi, Xiao Xiao adalah orang yang paling enggan berpisah dengan Kaisar Hitam. Xiao Xiao sangat suka bersama Heidi yang tinggi. Jadi wanita terkuat di dunia, yang sekuat Heidi, merasa sangat tertekan saat melihat Xiao Xiao memegangi pakaiannya dan menolak melepaskannya. Air mata jatuh. Dalam beberapa hari terakhir, Kerajaan Naga telah berubah dengan cepat, dan kesadaran masyarakat Kerajaan Naga untuk berpartisipasi dalam Departemen Perang sangatlah tinggi. Kelompok demi kelompok perusahaan penelitian ilmiah terkemuka juga bermunculan di negeri Kerajaan Naga.
Luka yang ditinggalkan oleh perang sebelumnya di tanah kerajaan naga dengan cepat diperbaiki dalam beberapa hari terakhir. Karena beberapa intelektual dan orang-orang dengan cita-cita luhur di kerajaan naga juga memahami bahwa perang masih jauh dari selesai. Kerajaan naga terlalu sulit, dan akumulasi budaya selama ribuan tahun telah membuat masyarakat kerajaan naga merasa bahwa kerajaan naga itu sendiri akan didirikan kembali. Dan pastinya akan kembali ke puncak dunia. Oleh karena itu, bahkan beberapa aspek dalam kerajaan naga telah mencapai puncak dunia dan melampaui aspek lainnya. Namun masyarakat kerajaan naga masih belum puas, karena mereka ingin menjadi yang terbaik di dunia dalam segala aspek. Karena di dalam hati mereka, hanya ada dua negara di dunia, satu adalah kerajaan naga, dan yang lainnya adalah negara asing. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari lagi berlalu setelah Kaisar Hitam pergi. Dalam 3 hari terakhir, beberapa luka yang diderita oleh Xiao Tians dan 4 Raja Surgawi telah membaik sepenuhnya. Di bawah perawatan obat terbaik, kondisi setiap orang telah kembali ke puncaknya. Dan dalam hal Sing Sing, setelah semua orang merasakan baptisan perang itu, kondisi pikiran mereka telah meningkat pesat. Pada hari ini, cuaca di Yanjing sangat bagus, dan sinar matahari sangat hangat. Di bawah sinar matahari, di rumah keluarga Tang, Zhan Heanzeng dan Xiao Tians tinggal di sebuah pavilion. Zhan memandang Xiao Tians, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku, aku akan kembali ke gerbang Dewa Perang besok." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, apa pendapatmu tentang kuil hari itu? Izinkan aku memberitahumu apa yang aku maksud dulu. Maksudku adalah bahwa posisi Raja Perang di kuil surga akan disediakan untukmu selamanya. Bahkan jika Anda kembali menjadi Tuan Muda Dewa Perang, di hati saya dan di hati semua prajurit di seluruh kuil surgawi, Anda tetaplah Raja Perang kami." Ada sentuhan emosi dan keengganan yang mendalam di mata Zhan. Setelah beberapa saat, Zhan mengangguk kepada Xiao Tians dan berkata, "Baiklah, saudaraku, aku akan selalu menjadi Raja Perang di kuil surga." Xiao Tians mengangguk dan melirik An di sebelah Zhan, dan melanjutkan pertempuran. "Yah, Zhan, kamu berbeda dari An. Dia adalah pangeran dari organisasi malam gelap. Jika dia kembali ke An Ye, tidak ada yang akan bersaing dengannya. Dia untuk posisinya, tetapi Anda berbeda. Tuan Xing juga datang menemui saya secara diam-diam beberapa hari yang lalu dan memberitahu saya beberapa hal tentang Sekte Dewa Perang Anda. Zhan, tahukah Anda bahwa Anda bukan satu-satunya Tuan Muda di Sekte Dewa Perang?" "Hah?" Zhan Wenyan mengangkat alisnya dan menatap kakak laki-lakinya Xiao Tians di depannya dengan heran. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saudaraku, kamu sebenarnya tahu ini." "Ya, Sekte Dewa Perang itu sangat aneh. Pilihan pewaris Sekte Dewa Perang adalah cara membesarkan Gu, tapi tidak banyak, yaitu 2, Sekte Dewa Perang juga dibagi menjadi 2 faksi. Satu faksi menganjurkan agar ahli waris harus dilatih di luar, nah, faksi yang mendukung saya, seperti Lucy dan lainnya, sedangkan faksi lainnya memilikinya. Telah melatih mereka bergandengan tangan dalam sekte sejak mereka masih muda. Kembangkan penerus terbaik." Zhan berhenti sejenak saat berbicara, lalu melanjutkan, "Pada akhirnya, kedua penerus akan bertarung sampai mati. Ya, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Orang yang bertahan akan mewarisi Sekte Dewa Perang dan menjadi satu-satunya Tuan Muda dari Sekte Dewa Perang." Setelah Zhan selesai berbicara, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Sekte Dewa Perang tidak akan pernah menjadi sekte yang lembut. Ini sangat kejam. Jadi, saudaraku, yang kupikirkan sebelumnya adalah aku akan dengan sukarela menyerahkan warisannya. Hak Sekte Dewa Perang dan memberikannya langsung kepada sekte tersebut. Lupakan saja orang itu. Saya akan tinggal di kuil surga dan terus bersama saudara-saudara saya. Inilah yang sebenarnya saya pikirkan di dalam hati saya. Zhan memandang Xiao Tians dengan serius. Apa yang baru saja dia katakan pada Xiao Tians adalah benar, dan dia bahkan tidak memberitahu Dongfang Qianqian apa yang akan dia temui ketika dia kembali ke Sekte Dewa Perang kali ini. Hanya saja Dongfang Qianqian khawatir. Xiao Tians mengangguk dengan serius setelah mendengar ini dan berkata, "Baiklah, Sekte Dewa Perang di mana Anda berada dan Sekte Potian di mana Tuan. Dengan kata lain, sekte Anda semua memiliki sekte tingkat kaisar yang paling kuat, dan bahkan ada setidaknya beberapa tingkat kaisar tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Saudaraku, bagaimana kalau aku menyerah? Aku tidak takut melawan penerus Sekte Dewa Perang lainnya. Aku hanya tidak ingin meninggalkan semua orang. Qianqian telah rukun dengan kakak iparku dan yang lainnya akhir-akhir ini. Qianqian tidak melakukan apa-apa sejak dia masih kecil. Teman, kakak, kehidupan seperti ini adalah yang paling aku dambakan," kata Zhan pada Xiao Tians dengan tulus. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya tahu, saya mengerti apa yang Anda katakan, dan saya percaya Anda.
Setelah Xiao Tians selesai berbicara, wajah Zan berbinar dan dia segera berkata kepada Xiao Tians, bagaimana dengan saudara? Apa maksudmu? Kembalilah ke Sekte Dewa Perang dan jadilah tuan muda dari Sekte Dewa Perang sesegera mungkin. Kemudian menerobos ke tingkat kaisar dan mewarisi seluruh Sekte Dewa Perang. Xiao Tians meletakkan cangkir tehnya, mengambil menatap Zan dalam-dalam, dan berkata pada Zan dengan suara yang dalam. Kakak, yang kumaksud tadi. Zan sedikit bingung, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Xiao Tians menyela dia dengan lambaian tangannya dan berkata, saudaraku, aku tahu persis apa yang ingin kamu katakan. Tapi dengarkan aku dan kembalilah ke Sekte Dewa Perang. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak seseorang dapat mengambil darimu. Harus pergi. Saat Xiao Tians berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, memandang Zan dengan sangat serius dan berkata, dan Zan, jika aku mati suatu hari nanti, maka jika kamu adalah penguasa Sekte Dewa Perang, kamu masih bisa bantu saudaraku, tinggalkan jalan keluar tambahan. Setelah Xiao Tians selesai berbicara tentang Zan, dia melihat An di sebelahnya dan melanjutkan, An, jika kamu seperti ini, aku akan menjaga posisimu bersama Zan di Kuil Tianshan untukmu selamanya. Tapi setelah pertempuran ini, Kuil Tianshan telah menjadi duri bagi kekuatan di luar wilayah, kuil surga telah resmi muncul, dan kekuatan tanpa kartu truf sangat berbahaya. Kalian berdua telah berada di medan perang di luar wilayah selama bertahun-tahun. Harus memahami ini, saudaraku. Saat berikutnya, Zan dan An berdiri pada saat yang sama, hati mereka bergetar, menatap Xiao Tians dengan cemas dan cemas. Xiao Tians melambai kepada mereka dan meminta mereka duduk. Kemudian Xiao Tians mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya baru saja membicarakan rencana terburuk. Dan kartu trufnya, saya sudah membukanya, kumpulkan lebih banyak, apa masalahnya? Petik 2. Xiao Tians menundukkan kepalanya untuk minum teh dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia telah secara resmi menembus puncak kaisar sejati tingkat ke-7. Bukankah ini kartu truf kuat lainnya dari Kuil Tianshan? Bab 258. Saudaraku, apakah aku juga ingin kembali ke organisasi Malam Gelap? An mau tidak mau bertanya pada Xiao Tians saat ini. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan serius, baiklah, kembalilah. Kamu dan Qiannian akan kembali ke medan perang di luar wilayah hari ini. Setelah kamu kembali, buat Malam Gelap lebih besar dan lengkapi Qiannian. Dan ayahmu bukan kamu. Itu sesederhana yang kamu pikirkan. Ketika kamu kembali, belajarlah lebih banyak dari ayahmu. An tertegun sejenak dan sudut mulutnya bergerak-gerak 2 kali sebelum berkata, Baiklah, saudaraku, apakah kamu menganggap tinggi ayahku? Dia hanya manusia tingkat kaisar tingkat pertama jika dia bisa bertahan. Kekuatan tempurku yang sebenarnya saat ini bisa sebanding dengan kaisar setengah langkah. Hanya masalah waktu sebelum aku menyusulnya. An benar-benar tidak memikirkan betapa kuatnya organisasi Malam Gelap ayahnya. Haha, jadi ayahmu telah disembunyikan cukup dalam. Kamu, putramu sendiri, bahkan tidak tahu seberapa kuat ayahmu. Xiao Tians mencibir dalam diam dan melanjutkan, tingkat kaisar tingkat pertama. Sungguh hebat ya Tuhan, kaisar tingkat 1, bisakah kaisar tingkat 1 Anda memblokir kaisar tingkat tinggi tingkat menengah dari Departemen Perang Amerika? Xiao Tians tidak bisa berkata-kata. Selama pertempuran hari itu, pemimpin organisasi Malam Gelap memblokir kaisar tingkat kelima yang kuat tingkat langsung atau itu. Meski pemimpin Malam Gelap sepertinya ditindas dan dikalahkan oleh lawan saat itu, sialnya, hingga akhir pertempuran, ayah An bahkan tidak bisa bernapas. An tertegun. Setelah tertegun beberapa saat, dia memandang Xiao Tians dengan mulut terbuka lebar tak percaya dan berkata, saudaraku, apakah kamu curiga ayahku adalah seorang kelas menengah? Ahli tingkat kaisar, ini seharusnya tidak mungkin, kan? Xiao Tians meminum tehnya, menyipitkan matanya dan menatap An dalam-dalam dan berkata, kamu telah membuat kemajuan pesat dan dianggap sebagai salah satu jenius terbaik di seluruh dunia. Kalau begitu katakan padaku, apakah ayahmu tidak kuat? Kegelapanmu organisasi malam telah diwarisi di medan perang di luar wilayah selama lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, Zan juga menarik napas dalam-dalam, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, benar. An, kita semua pernah bertempur di medan perang di luar wilayah. Kamu juga tahu bahwa di tempat seperti medan perang di luar wilayah, itu dapat diwariskan lebih dari 100 tahun, dan masih dapat diwariskan. Tidak mungkin sebuah organisasi dapat terus eksis tanpa landasan yang dalam dan kuat. Dia tercengang. Dia merasa sesuatu yang selama ini dia yakini di dalam hatinya sepertinya telah runtuh. Misalnya, mungkinkah ayahnya masih menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar? Gelap, aku jadi gila saat ini.
Karena 5 tahun lalu, dia hanya merasa organisasi malam gelap lemah. Saat itu, ketika dia bertemu organisasi langit hitam di medan perang ekstrateritorial, ayahnya tidak mau melapor. Jadi saat itu, An merasa bosan berada di malam yang gelap, dan karena alasan Qian Mian, dia langsung pergi ke kuil surgawi. Tapi sekarang kakak tertuanya yang paling dipercaya memberitahunya bahwa ayahnya hebat, sungguh hebat. Yami tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Untungnya, dia masih ingin membantu ayahnya setelah dia berhasil menembus level kaisar. Saudaraku, maksudmu kekuatan ayahku yang sebenarnya adalah orang kuat tingkat kaisar tingkat tinggi. An terus bertanya dengan tidak percaya. Xiao Tians mengerutkan kening saat ini, menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata, mungkin tidak. Menurut penilaianku, ayahmu seharusnya menjadi orang kuat di puncak kaisar tingkat 6. Jika tidak, di antara kaisar tingkat tinggi kaisar hari itu, jika ayahmu memiliki kekuatan, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran itu. Bagaimanapun, kamu adalah saudaraku. Jika aku mati dalam pertempuran itu, kamu tidak akan bisa melarikan diri perang. Anda, organisasi malam gelap, dan 8 asing perseteruan antara Departemen Perang dan Departemen Perang telah terjadi. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Zan juga mengangguk setuju. Setelah mendengarkan analisis Xiao Tians dan Zan, An tidak bisa tidak membayangkan gambaran lain di benaknya. Kemudian An tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya 2 kali dan berkata, aku sangat bodoh. Hah, ada apa? Xiao Tians bertanya pada An dengan bingung. An menelan ludah, dia memandang Xiao Tians dengan serius dan berkata, saudaraku, mungkin organisasi malam kegelapan sebenarnya tidak lemah, tidak selemah yang kita duga. Hah, apa yang kamu pikirkan? Katakan padaku. Xiao Tians menyesap tehnya dan bertanya pada An. An mengangguk dan menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudaraku, beberapa tahun yang lalu, saya mengikuti ayah saya mengunjungi beberapa orang. Itu adalah benteng rahasia organisasi malam gelap. Ayah saya memberitahu saya bahwa ada beberapa patung malam gelap di sana. Sesepuh tertinggi sedang mengasingkan diri. Saat itu, ayah saya bahkan tidak mengizinkan saya masuk. Dia bahkan meminta saya untuk menemuinya di luar ruang rahasia. Sikap ayah saya saat itu sangat hormat mengapa para tetua tertinggi itu tidak dilahirkan. Pada saat itu, ayahku juga menyebutkan tentang aturan wali. Xiao Tians menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Saat berikutnya, ketika An hendak mengatakan sesuatu lagi, Xiao Tians menghentikannya dengan tangannya, dan kemudian berkata, An, ingat, aku tidak punya niat untuk menanyakan latar belakang dari organisasi malam gelapmu, dan aku juga tidak tahu apa-apa tentangnya. Aku semua penasaran, jadi simpan saja untuk dirimu sendiri. Setelah Xiao Tians berhenti sejenak, dia menatap An dalam-dalam, dan melanjutkan, An, aku masih mengatakan hal yang sama, jika suatu saat kuil surga menghadapi masalah besar, kamu masih bisa memberikan jalan keluar untuk saudara-saudara. Di pihak malam gelap, fondasi kuil surgawi kita masih terlalu dangkal, dan sekarang kita terpaksa berdiri di atas panggung. An berdiri, menarik napas dalam-dalam, mengangguk ke Xiao Tians dan berkata, baiklah, jangan khawatir, kakak, malam gelap berada di medan perang di luar wilayah kuil Tianshan, saya tahu bagaimana melakukannya. Dan, aku akan selalu menjadi anggota kuil Tianshan. Setelah An selesai berbicara, dia melihat ke arah Zan dan berkata, Zan, aku akan merebut kekuasaan saat aku kembali kali ini. Kamu juga harus cepat, kita tidak bisa membiarkan kakak tertuaku membawanya sendirian selamanya. Ketika Zan mendengar kata-kata An, sudut mulutnya bergerak-gerak 2 kali, berpikir untuk menebasnya dengan pedang. Terlebih lagi, Anda adalah anak kandung dari pemimpin organisasi malam gelap, dan Anda adalah satu-satunya. Anda tidak memiliki masalah dalam merebut kekuasaan dari organisasi malam gelap. Sial, aku ingin mewarisi sekte Dewa Perang, tidak sesederhana itu. Zan, sudut mulutnya bergerak-gerak, jantungnya lelah, dan dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan tongkat ini. Haha, baiklah, pergilah, aku menunggu kabar baikmu. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, berdiri sambil tersenyum, dan berkata kepada 2 bersaudara di depannya. Baiklah, saudara, hati-hati. An mengikuti Zan dan berkata pada Xiao Tians di saat yang bersamaan. Xiao Tians bersenandung dan mengangguk. Kemudian dia mengirim pengikut rahasia Zan ke halaman belakang Tang, tempat 2 helikopter diparkir. Di sisi lain, Gao Weiwei juga datang bersama Qian Mian dan Dongfang Qianqian. Meskipun Zan dan Dongfang Qianqian telah menerima akta nikah sekarang, tidak pantas baginya untuk membawa Dongfang Qianqian ke gerbang Dewa Perang. Dan Zan merasakan di dalam hatinya bahwa kembalinya dia ke Dewa Perang kali ini mungkin tidak sesederhana itu. Di bawah helikopter, Zan mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Qianqian. Qian Mian mengucapkan selamat tinggal pada Gao Weiwei.
Qian Nian berinisiatif mencari Gao Weiwei sekali dalam 2 hari terakhir. Awalnya, Qian Nian ingin menjelaskan sesuatu kepada Gao Weiwei. Tapi yang tidak dia duga adalah Gao Weiwei sudah mengetahuinya sejak lama dan memahami segalanya. Pahami persahabatan antara Qian Nian dan Xiao Tians. Qian Nian sangat berterima kasih. Setelah Qian Nian mengucapkan selamat tinggal kepada Gao Wei, Dongfang Qian juga mengucapkan selamat tinggal kepada Gao Wei, saudari Wei. Meskipun saya tidak akan pergi ke Sekte Dewa Perang, saya juga ingin melihat perang untuk perjalanan lain. Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk, baiklah, silakan. Klan Timur tidak jauh dari sini. Jika kamu tidak sibuk lagi, kamu bisa datang dan bermain denganku kapan saja. Dongfang Qian tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti Zan ke helikopter. Pertemuan perang pertama-tama akan mengirimnya kembali ke Klan Timur, dan kemudian kembali. Dan An mengikuti Qian Nian, yang ingin pergi ke Bandara Internasional di Yanjing, dan kemudian naik pesawat khusus dari sana untuk terbang ke medan perang di luar wilayah tersebut. Saat ini, medan perang di luar wilayah untuk sementara telah tenang, tetapi tidak ada pemimpin yang bisa bertahan selama sehari. Qian Nian harus kembali dan mengambil alih. Segera 2 helikopter yang terbang ke arah berbeda lepas landas dengan suara gemuruh. Zan, Dongfang Qian, An dan Qian Nian semuanya pergi. Di halaman belakang keluarga Tang, hanya tersisa Xiao Tians dan Gao Weiwei. Belakangan ini, saudara-saudaranya pergi satu persatu. Meskipun Lu dan Mi tidak kembali ke medan perang di luar wilayah, mereka tidak lagi menjadi anggota keluarga Tang. Lu awalnya ingin kembali. Bagaimanapun, Xiao Tians tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Dia ingin kembali dan mengambil alih kuil Tianshan. Tapi dia ditahan oleh Yin Chaoge. Tidak ada alasan lain. Tentu saja, keinginan Yin Chaoge untuk mengandung sedikit Chaoge hanyalah salah satu aspeknya. Yang paling penting adalah Yin Chaoge ingin membuat baju besi baru untuk Zan. Jadi Yin Chaoge, ilmuwan wanita papan atas yang gila itu, segera memindahkan semua laboratorium dan peralatan dari Tianhai ke Yanjing. Mulailah membuat perlengkapan perang untuk Lu. Tujuan Yin Chaoge sangat gila. Dia ingin membangun baju besi tiada taraf untuk Xiu yang dapat melawan prajurit tingkat kaisar tanpa kalah. Sedangkan Mi dan Leng Yijun mulai jatuh cinta setelah menembus kertas jendela. Dalam beberapa hari terakhir, wanita cantik Leng Yijun telah mengganggunya dengan berbagai cara. Mereka berdua mulai berkeliling Yanjing dan benar-benar jatuh cinta. Apalagi Leng Yijun yang membuka hatinya dan kembali ke jati dirinya sebenarnya tidak memiliki keraguan sama sekali di hadapan Mi dan pria yang disukainya. Segala jenis senjata dilepaskan, membuat jantung Mi gatal, dan darahnya mendidih dari waktu ke waktu, ingin melakukan sesuatu seperti membunuh Yin Chaoge. Namun setiap momen kritis tiba, wanita cantik Leng Yijun menolak. Padam dalam sekejap berarti bahagia dan bahagia. Namun di saat yang sama, hubungan keduanya terus semakin dalam. Di halaman belakang keluarga Tang, Gao Weiwei memandangi 2 pesawat yang telah menghilang sepenuhnya ke langit yang jauh. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata kepada Xiao Tians, suamiku, jika kamu melepaskan An dan Zan kali ini, apa yang akan terjadi dengan kuil surgawimu? Xiao Tians tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bukankah ada Lu dan Mi? Terlebih lagi, Tianyi dan yang lainnya juga telah maju. Kuil surga saat ini tidak lemah. Ada lusinan Raja Surgawi yang baru dipromosikan. Meskipun Tianyi dan para yang lain menginginkannya akan sangat sulit untuk menembus ke tingkat kaisar, tetapi yang terburuk saya dapat menghabiskan 10 kali lipat sumber daya untuk memajukan mereka ke tingkat raja dalam tahun ini. Gao Weiwei mengangguk dan terus bertanya, baiklah, suamiku, katakan padaku, apakah dia akan mendapat masalah jika dia kembali dari perang kali ini? Aku tidak mengkhawatirkan organisasi malam gelap, lagi pula, pemimpin malam gelap adalah biologisnya ayah. Tapi karena Zan, mata Xiao Tians berbinar, dan dia berkata perlahan, baiklah, tidak apa-apa, klan Dewa Perang, ketika Zan secara resmi bersaing untuk posisi Tuan Muda klan Dewa Perang, saya akan pergi ke sana secara langsung. Saudara-saudaraku dari kuil Tianshan, bahkan jika kamu tidak dapat diintimidasi di Sekte Dewa Perang. Xiao Tians berkata dengan sedikit kemarahan di matanya. Ya, Gao Weiwei mengangguk, menundukkan kepalanya, dan matanya bersinar, tapi dia menyembunyikannya dengan baik dan Xiao Tians tidak menyadarinya. Saat ini, 2 raja kuil berada di pesawat hari itu, dan Qian Nian serta An berada di pesawat. Qian Nian berkata kepada An, saya merasa Sister Vivi sangat berbeda. Saya tidak tahu apa perbedaannya secara spesifik. Apa yang harus aku katakan? An bertanya pada Qian Nian tanpa sadar. Qian Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, itu hanya perasaan antar wanita. Saudari Weiwei memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Dia diam-diam tersenyum dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kalau tidak, bagaimana saya bisa menjadi istri kakak tertua saya? Baiklah,
jangan terlalu memikirkannya. Kakak tertua mungkin tidak akan pergi ke medan perang di luar wilayah dalam waktu singkat. Dia dan saudara iparnya tidak bertemu satu sama lain selama 5 tahun. Xiao Xiao ya, mari kita selesaikan masalah di medan perang di luar wilayah terlebih dahulu, dan biarkan dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan saudara iparnya dan Xiao Xiao. Dan saya juga bisa merasakan bahwa mungkin tidak ada hari-hari damai seperti itu di masa depan. Qian Mian juga mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Demikian pula, bukan hanya Qian Mian yang merasa seperti ini terhadap Gao Weiwei saat ini. Di pesawat lain, Dongfang Qianqian juga berkata kepada Zan, menurutku Sister Weiwei sangat kuat. Dia seharusnya bukan orang biasa, tapi dia dulunya adalah gadis biasa. Aneh sekali. Zan Wenyan mengangguk dan berkata, kamu juga merasakannya, kan? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Mendengar perkataan Zan, dia langsung mengerutkan kening ke arah Zan dengan bingung. Zan mengangguk dan berkata, baiklah, saya juga anggota sekte. Kakak ipar saya memberi saya perasaan yang sama seperti Kong Xuan. Itu adalah dunia lain. Tampaknya saudara ipar saya juga memiliki rahasia. Tapi tidak masalah, perasaan kakak ipar dan kakakku adalah yang paling tulus dan tidak akan ada masalah. Zan berhenti dan melanjutkan, ya, seperti yang dikatakan kakak laki-laki itu, dalam pertempuran ini, semua kartu truf kuil Tianshen kita terungkap. Lawan akan menjadi sasaran di pertempuran berikutnya. Kita perlu mengumpulkan lebih banyak kartu truf sekarang. Jika kakak iparku benar-benar kuat, itu juga akan menjadi kartu truf yang kuat. Dongfang Qianqian mengangguk dan berkata, baiklah, saudara Zan, saya akan bekerja keras di masa depan. Saya gagal membantu Anda dalam pertempuran ini. Saya akan mencoba membantu Anda dalam pertempuran berikutnya. Oke. Zan tersenyum dan mengangguk. Di rumah keluarga Tang, Xiao Tians dan Gao Weiwei terus berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua berjalan. Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians, suamiku, semua orang sedang sibuk sekarang. Haruskah kita melakukan sesuatu? Xiao Tians berpikir sejenak, berbalik dan meraih tangan ramping Gao Weiwei, menatapnya dan berkata, sayang, aku ingin pergi ke Qianjiang dan Beijiang untuk melihat di mana saja kamu selama beberapa tahun terakhir ini. Ada sedikit kesusahan di mata Xiao Tians. Gao Weiwei mengangguk dan berkata, baiklah. Kapan kita akan pergi? Xiao Tians berkata, saya akan pergi ke sana besok. Gao Weiwei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, oke, saya akan mendengarkanmu. Bersambung.